Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Jadi gue di challenge sama KineMaster untuk bikin video Zacking, video magic gitu ya. Selamat datang di kelas online saya, absen ya. Hey Kevin, di kelas saya kan nggak boleh minum. Lah, gimana sih tapi kamu? kan saya di rumah, Pak. Tetap aja nggak boleh. Lah, gimana? Lah, Pak, minuman saya, Pak. Lah, kan yang nggak boleh minum kalau di kelas. Ini saya sekarang di rumah. Nah, jadi dari video gue ini yang terjadi adalah pertama ada gue lagi video callan rame-rame. Lalu tiba-tiba ada tangan sang dosennya itu ngambil minuman, lalu narik. Lalu selanjutnya move kameranya ke muka Kevin yang kesel gitu ya. Nah, untuk video kali ini gue menggunakan Samsung S20 Ultra yang kemarin gue review, ada di sini. Yang pertama, kalau kita mau bikin video Zacking, itu rumusnya dari sekian banyak rumus adalah move, normal. Terus yang kedua itu ada freeze. Nah, di sini ada freeze di mana efek itu sebenarnya dikasih. Lalu yang ketiga itu move lagi ketika efek udah nggak berlaku lagi. Jadi di sini kita menggunakan efek tapi saat freeze. Nah, efek yang kita gunakan adalah untuk menghilangkan tangan dari dosen itu yang nongol itu ya. Oh iya, buat kalian yang belum pernah sama sekali nyobain KineMaster, kalian bisa lihat video full tutorial gue tentang KineMaster di link di description atau di pojok atas sana. Nah, metode yang pertama kita gunakan itu adalah metode green screening. Green screening, apa tuh? Oke, caranya adalah seperti ini. Yang pertama kita buka KineMaster dan import video kita. Lalu kita cari bagian yang mana mau kita timpakan. Nah, contohnya di bagian ini kita akan screen capture. Pilih capture dan save. Ini pokoknya simpen aja dulu deh. Kalau udah, kita bakalan nge-cover bagian tangan kita tadi dengan sebuah permukaan hijau. Nah, di sini gue pengen pakai handwriting. Nah, di handwriting ini ada pilihan juga untuk shape gitu ya. Jadi kalian pilih yang kotak ini, kita langsung gambar aja di bagian laptopnya. Nah, karena ini videonya nggak gerak kameranya, jadi nggak terlalu susah ya. Kalian tinggal taruh dan sesuaiin aja. Nah, gue taruh dan gue rotate. Nah, kalau udah, bagian green screen yang udah kita bikin ini, kita samain durasinya dari bagian mana sampai mana, sampai tangannya ada terus nggak ada lagi gitu. Lah, gimana? Lah, Pak. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau udah, video yang pertama ini kita export. Setelah itu kita buka KineMasternya lagi. Kalau bisa ini halaman baru, halaman yang masih kosong. Kita mulai dengan capturean yang pertama kita bikin tadi. Kita panjangin durasinya. Lalu kita klik layer, media, kita add video yang tadi ada hijau-hijaunya. Nah, otomatis videonya akan ada di bawah layer yang capturean tadi. Nah, karena ukurannya belum sesuai, kita mau sesuaikan dengan kita klik split screen ini, lalu kita pilih yang full. Kenapa nggak pakai zoom pakai tangan aja? Karena biar lebih presisi. Nah, selanjutnya kita split bagian yang bakalan kita pakein efeknya doang. Tentunya yang ada hijau-hijaunya tadi ya. Dari sini sampai sini. Kalau udah di video yang tengah yang udah kita split, kita pisahin sendirian, itu kita klik, lalu kita cari efek chroma key. Nah, kita enablein efek chroma key, lalu kita atur key colornya itu ke arah hijau. Oke, greennya full, rednya 0, bluenya 0. Kita adjust sedikit supaya hasilnya lebih rapi. Dan ini dia hasilnya. Udah selesai cara pertama. Tetap aja nggak boleh minum. Lah, gimana? Lah, Pak. Oke, nah metode kedua adalah metode yang lebih mudah sebenarnya. Cuman harus menggunakan aplikasi lain. Kalau misalnya kalian males pakai aplikasi lain, mending pakai yang pertama. Yang kedua, kalian mengandalkan PicsArt. Begini caranya. Nah, pertama hasil capturean yang kayak yang tadi itu kita masukin ke PicsArt. Lalu di bagian PicsArt ini kita cari opsi untuk crop. Nah, kita pakai yang free crop. Tapi terserah kalian sih, kalau pengen shape ya shape gitu. Suka-suka kalian aja. Lalu kita mark atau mask bagian yang pengen kita sisain. Nah, kalau udah, kita klik next. Kalau kalian mau pakai aplikasi yang lebih keren, yang udah punya AI sendiri ya silahkan. Photoshop boleh, terserah, pokoknya terserah. Yang penting bikin permukaan untuk nimpa kayak gini. Kalau udah, kita kembali ke KineMaster. Lalu add layer, media. Nah, kita masukin hasil dari PicsArt. Lalu kita adjust posisinya sesuai dengan posisi yang asli. Nah, susahnya emang kayak gini, harus adjust gitu.
Nah, dari zaman pakai Photoshop sampai semua aplikasi, gue punya tips kalau misalnya mau adjust position kayak gini, kalian turunin aja opacity-nya. Setelah opacity turun akan lebih enak karena gambarnya agak transparan. Kalau udah jadi, opacity-nya naikin lagi. Lah gimana? Lah Pak, minuman saya Pak. Nah, gimana menurut kalian? Mudah atau enggak? Menurut gua sih ini yang penting konsepnya ya. Mau efeknya kayak apapun, yang penting konsepnya gitu. Kayak misalnya nih ya, sebenarnya video ini sebelum gua masukkan dan jadi video yang kayak tadi itu layarnya itu sebenarnya diedit. Tapi kalau misalnya kalian sempat nih ya, kalian siapkan dulu layarnya. Jadi layarnya udah ada duluan gitu. Jadi nggak perlu kayak gua repot-repot karena kan kalau gua sendiri dalam case ini waktunya sedikit kemarin waktu syuting dan belum prepare, idenya nongol tiba-tiba gitu kan. Jadi mendingan post production gue edit nanti gitu layarnya. Tapi kalau misalnya kalian udah prepare di awal, layarnya udah kalian bikin, kalian skenarioin, syuting kayak gitu ya lebih bagus lagi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share dari video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bikin kalian lebih produktif di rumah. Di rumah aja ya. Oke guys, itu aja dari gue. Thank you for watching and always out of the box.